Ibadah ini dibuka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam pengakuan bahwa sesungguhnya pertolongan kami datang dari Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Yang kasih karunia-Nya turun atas kami semua di tempat ini. Dalam ibadah ini, Bapa, kami undang Kau hadir untuk memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah kuasa Tuhan turun menjamah kami semua umat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Biarlah kami boleh merasakan kuasa Tuhan, kekuatan, penghiburan, bahkan kebenaran firman Tuhan itu boleh melengkapi dalam kehidupan kami, memberi semangat, dorongan kami Tuhan, untuk lebih dekat lagi kepadamu. Kiranya Tuhan yang akan menjamah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ada sebuah pujian yang mengatakan, kemana kita dapat pergi menjauhi dari roh Tuhan. Karena Tuhan adalah sahabat, Tuhan adalah yang dekat dengan kita. Bahkan biar seluruh pengabdian kita tidak bisa membahas kesetiaan Tuhan. Karena sungguh besar pengorbanan buat. Karena pujian ini bersama-sama, kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Amin. Dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Sekali lagi kita akan angkat pujian, kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi Menjauhi roh-Mu yang suci, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. dan Kau dekat. Dan Kau dekat, Bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan. tak bisa membalas kesetiaan-Mu, Sungguh mulia sungguh mulia dan berharga. dan berharga. Sungguh besar, Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu
pada malam hari ini Kau akan bertahta dalam pujian kami, dalam penyembahan kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ada firman Tuhan yang berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan. Merenungkan siang dan malam, itu tidak akan layu. Yuk Bapak Ibu sama-sama menari dengan kami di sini. Kita akan berbahagia karena orang yang kesukaannya firman Tuhan itu akan diberkati Tuhan. Amin. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Sekali lagi, berbahagialah. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, dan tidak layu daunnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Sekali lagi, dan yang tidak layu daunnya, tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Oke, nah sekarang kalau ini lagu favorit banget karena lagunya itu Allah sanggup melakukan segala perkara. Nah Bapak Ibu yang ada di sini coba bergerak, jangan lupa ya bergeraknya harus dengan sukacita. Allah sanggup ya, harus bergerak semuanya ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena dalam sukacita orang benar itu ada pengobatan, ada sukacita juga dari Tuhan, dan segala macam berkat Tuhan akan melimpah. Yuk, Amin. apa yang tak pernah dilihat mata dan yang tak pernah didengar telinga, Allah sanggup melakukannya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah diberi
Luar biasa Bapak Ibu ya. Karena Allah sanggup melakukan segala Amin. perkara dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Amin. Karena itu jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Karena apa? Mujizat Tuhan ada saat hati kita mau menyembah pada Tuhan. Jangan pernah menyerah, karena kita harus setia pada Tuhan dan percaya pada janjinya. Kita akan katakan bersama-sama, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, karena mujizat Tuhan akan selalu ada. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saya ajak Bapak Ibu kita katakan sekali lagi bahwa Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah berjanji Tak pernah kalau jalan itu akan janji selalu rata Bapak Ibu. jalan selalu rata, Tapi Tuhan akan Dia selalu berjanji berjanji memberikan kekuatan buat kita. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi kita katakan jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi kita katakan jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat
setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin Tuhan. Haleluya. Berkuasa di bumi. Jangan pernah menyerah pada apapun juga, karena Tuhan yang pimpin hidup kita. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu menyertai kami dalam setiap keadaan apapun ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan bahwa setiap apapun yang kami hadapi ya Tuhan, Engkau bersama dengan kami dan Engkau yang menjadi sumber kekuatan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, anugerah-Mu cukup bagi kami untuk kami dapat menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan bahwa janji Tuhan Engkau menyertai kami dalam setiap langkah kami. Dan bila sementara kami akan membahas bagian firman-Mu ya Tuhan, biarlah firman yang boleh kami bahas ini ya Tuhan, itu menjadi kekuatan kami ya Tuhan, bahwa Engkau menyertai kami, Engkau mengabulkan setiap doa kami menurut kehendak-Mu dan menurut hikmat-Mu ya Tuhan, bahwa setiap apa yang kami minta ya Tuhan, Engkau memberikan sesuai dengan kebaikan dan hikmat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami boleh belajar kan kebenaran firman Tuhan ini menjadikan kami lebih kuat lagi ya Tuhan di dalam pengiringan kami akan Tuhan. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat malam ya Bapak Ibu. Malam hari ini saya mengambil sebuah tema yaitu Tuhan mengabulkan doamu, tapi tanda tanya sebetulnya, gitu ya. Sebetulnya itu tanda tanya. Jadi mungkin kita bilang kita yakin bahwa Tuhan mengabulkan doa kita. Tetapi kadang-kadang mungkin ada masa-masa di mana kita berdoa, kok Tuhan tidak mengabulkan, gitu ya. Nah, jadi Tuhan mengabulkan doamu itu betul. Nah, tetapi mungkin ada satu masa Tuhan mengabulkan doamu, tanda tanya, begitu ya, tanda tanya ya. Nah, kalau kalau saya mencari di internet ya, di search engine di Bing ya. Nah, Tuhan mengabulkan doamu gitu ya. Nah, tiba-tiba muncul seperti ini ya. Tulisannya seperti ini. Doaku adalah, nah gitu ya. Itu yang bikin Devania Anestia ya. Nah, dia menulis doaku adalah agar Tuhan mengabulkan semua doa-doamu. Amin ya, amin ya. Bahwa kalau orang berdoa, waduh Tuhan mengabulkan doa kita, amin ya. Tetapi ternyata ada orang lain yang menulis seperti ini, coba ya. Bila Tuhan ingin menghukummu, Dia akan mengabulkan semua doamu. Wah, ada amin ya? Nggak ada ya. Waduh, ini kok Tuhan ingin menghukummu, tapi Dia mengabulkan semua doamu, gitu ya. Mungkin kalau kita berpikir, waduh, kita berdoa ini Tuhan kabulkan, kita berdoa ini Tuhan kabulkan, oh itu Tuhan menghukum kita ya, bukan ya? Itu cuma sekedar intermezzo saja ya. Nah, oke. Jadi saya mengambil ayat firman Tuhan itu dari 1 Yohanes 5 ayat 13 dan 14 ya, 2 ayat saja. 1 Yohanes 5 ayat 13 dan 14 sudah saya siapkan, jadi kita langsung baca ya, nggak usah cari Alkitab. Percaya sama saya, ini saya ambil dari Alkitab ya. Oke, 1 Yohanes 5 ayat 13 dan 14 itu berbunyi seperti ini. Ya, semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Amin, gitu ya. Nah, 1 Yohanes 5 itu ditulis oleh Rasul Yohanes, ya, ditulis oleh Rasul Yohanes. Dia adalah murid Yesus, ya, Rasul kasih itu ya. Nah, dia menulis 5 kitab, yaitu Injil Yohanes, lalu surat Yohanes 1, 2, 3, dan yang kitab terakhir, ya, Wahyu, ya.
Nah, Yohanes, surat 1 Yohanes itu temanya tentang kebenaran, ya, kebenaran ya. Tanggal penulisannya sekian. Nah, ini ceritanya Yohanes itu menulis karena ada ajaran palsu ya mengenai keselamatan dalam Kristus, lalu ajaran bagaimana mereka bisa mengetahui bahwa mereka mempunyai hidup kekal. Ya, bagaimana? Jadi mungkin pada saat itu ada agak-agak ada ajaran-ajaran yang meragukan gitu ya, ada yang meragukan ya. Kita tahu nggak ya kita punya hidup kekal gitu ya. Nah, apakah hidup kekal itu kita mesti tahu nanti sesudah meninggal? Wah, telat gitu ya. Begitu kita meninggal lalu kita tahu, wah, saya tidak punya hidup kekal. Waduh, celaka ya. Itu sudah terlambat gitu ya. Nah, Rasul Yohanes itu mengatakan seperti ini ya. Di 1 Yohanes 5 ayat 13 ya, semuanya itu gitu ya. Semuanya itu apa? Ya, semuanya itu adalah surat dari 1 Yohanes 5 ayat 1 Yohanes pasal 1 sampai pasal 5 gitu ya. Semuanya itu gitu ya, kutuliskan kepada kamu. Nah, gitu ya. Jadi Rasul Yohanes itu menulis kepada jemaat-jemaat yang di bawah pengajarannya gitu ya. Itu ada di daerah-daerah Asia, provinsi Asia ya, gereja-gereja di provinsi Asia. Nah, semuanya itu kutuliskan kepada kamu. Nah, supaya kamu gitu ya, orang-orang yang ada di gereja itu tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kamu sudah tahu bahwa kamu itu memiliki hidup yang kekal ya. Siapa kamu? Kamu adalah yang percaya kepada nama anak Allah. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu melihat di 1 Yohanes 5 ayat 2, hidup. Siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Tentu saja anak ini adalah Yesus Kristus gitu ya. Nah, jadi 1 Yohanes 5 ayat 13 itu meneguhkan orang-orang yang di gereja-gereja di bawah Yohanes itu ya, di bawah pimpinan Yohanes itu, bahwa mereka itu jangan ragu gitu ya. Mereka itu jangan ragu. Kamu sudah punya hidup yang kekal gitu ya. Kamu sudah punya hidup yang kekal. Pada saat kamu percaya kepada nama anak Allah, kamu memiliki hidup yang kekal gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu gitu ya, jangan ragu-ragu. Nah, lalu sesudah punya anak, sesudah memiliki hidup yang kekal gitu ya, lalu Yohanes berkata begini ya di ayat 14 ya, dan di ayat 14 dia bilang begini ya, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi begitu kita memiliki anak, gitu ya, kita memiliki anak, kita percaya kepada nama anak Allah, kita memiliki hidup yang kekal, ada sebuah hak istimewa yang diberikan kepada kita, ya, yaitu bahwa kita berdoa langsung kepada Allah. Ya, kita bisa berdoa langsung kepada Allah. Ya, kalau sebelumnya kan ceritanya tidak boleh, gitu ya. Orang kalau mau berdoa kepada Allah, mereka mesti lewat imam, ya. Tetapi Yesus Kristus itu yang menjadi pengantara, gitu ya. Yesus Kristus yang menjadi pengantara. Nah, sehingga kita bisa langsung berdoa kepada Allah. Ya, kita bisa langsung berdoa kepada Allah. Tidak melewati apapun, gitu ya. Tidak harus bawa korban dan sebagainya. Kita langsung berdoa kepada Allah. Gitu ya. Itu sebuah hak istimewa bahwa kita bisa langsung berdoa kepada Allah. Ya. Nah, Yesus Kristus itu yang membuat kita berani datang kepada Allah. Ya, dalam semua keadaan kita, keadaan kita lagi baik, keadaan kita tidak baik, gitu ya. Lalu segala permintaan kita, ya, segala doa kita, ya, kita bisa sampaikan kepada Allah, gitu ya. Nah, tetapi, gitu ya, kita harus tunduk pada Allah dan memohon supaya kehendaknya terjadi dalam hidup kita. Itu ya, yang jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, ya, menurut kehendak Allah, gitu ya. Nah, lalu kita berdoa, ya, kita berdoa, kita percaya bahwa Allah memegang kendali. Ngapain kita berdoa? Gitu ya? Kenapa? Karena kita percaya Tuhan pegang kendali. Ya, kalau ada hal-hal yang kita tidak bisa kendalikan, Tuhan yang memegang kendali. Dia yang akan memegang segala hal, gitu ya. Nah, maka sehingga
kita percaya kepada Allah, kita berdoa gitu ya, kita yakin bahwa setiap mujizat itu adalah kedaulatan Allah, gitu ya. Itu menjadi dasar, ya itu menjadi dasar, gitu ya. Nah, sangat menguatkan gitu ya, sangat menguatkan kita bahwa semua hal yang di luar kendali saya itu tidak di luar kendali Allah, gitu ya. Itu Allah memegang kendali, ya. Saya mungkin tidak bisa mengubah situasi, tetapi Allah mampu. Gitu ya, Allah mampu ya. Nah, itu yang menjadi dasar, gitu ya, itu yang menjadi dasar. Nah, tetapi kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang mungkin kita kadang-kadang bertanya, benar nggak sih? Ya, gitu ya. Benar nggak ya? Kok saya berdoa apa yang saya doakan? Ya, apa yang saya doakan? Misalnya ya, ada orang berdoa, ada orang sakit berdoa, ya. Orang sakit berdoa, dia berdoa lama, nggak sembuh-sembuh ya, nggak sembuh-sembuh ya. Nah, mungkin ada yang sembuh, tapi ada juga yang tidak sembuh, ya, ada yang tidak sembuh. Ya. Nah, ada orang yang mulai berbisnis, gitu ya, dia mau bisnis, ya. Nah, dia berdoa, tolong supaya apa yang saya kerjakan ini Tuhan berkati, gitu ya. Nah, ada yang dikabulkan, tapi juga tidak, gitu ya. Ada yang mungkin dia begitu susah sekali, begitu ya, dengan bisnis itu ya, susah sekali. Dia harus banting tulang, dia harus mungkin dia jual apa, ternyata enggak laku dan sebagainya, ya. Itu ada begitu ya, itu kan ada ya. Nah, ternyata tidak semudah itu ya, tidak semudah itu ya. Nah, mungkin kita flashback sebelumnya ya, misalnya kayak Pak Beni ya, ada doa-doa yang dilakukan gitu ya, tapi kan Tuhan berkehendak lain, gitu ya, Tuhan berkehendak lain ya. Nah, tetapi mungkin ada juga kesaksian-kesaksian yang lain, ya misalnya Saudara Presley gitu ya, wah sembuh ya, Ibu Eli sembuh ya, tetapi ada juga yang tidak sembuh ya, ada juga yang tidak sembuh. Nah, kalau saya meminta sesuatu ya, kalau saya berdoa, saya meminta sesuatu, lalu Tuhan memegang kendali, nah begitu ya, Tuhan memegang kendali ya, mengapa saya tidak mendapatkan apa yang saya doakan? Mengapa saya tidak bisa mendapatkan apa yang saya doakan? Ya, bayangkan misalnya, kalau semua doa kita dikabulkan Tuhan ya, kita berdoa minta ini dikabulkan, gitu ya. Nah, wah begitu kalau kembali lagi ke gambar yang tadi ya, bila Tuhan menghukummu, maka Tuhan mengabulkan semua doamu. Wah, itu celaka ya. Kita doa apa dikabulkan dan seterusnya ya. Jadi bayangkan semua orang berdoa ya, semua orang berdoa lalu semua doa dikabulkan gitu ya. Wah, kita menjadi raja-raja kecil yang mungkin saling ini gitu ya, saling menyakiti ya. Nah, tetapi Tuhan memegang kendali. Nah, sangat menguatkan itu ya, sangat menguatkan bahwa Tuhan memegang kendali dalam setiap situasi gitu ya, dalam setiap situasi ya. Nah, kalau pertanyaan mengapa Tuhan memegang kendali, mengapa ada yang dikabulkan dan ada yang tidak gitu ya, ada yang dikabulkan, ada yang tidak gitu ya. Jadi kalau pertanyaan doa kita dikabulkan, betul tidak doa kita dikabulkan? Nah, gitu ya. Nah, ada sebuah kisah ya, dulu waktu masih PA ya, waktu masih PA sama Pak Yusuf ya, almarhum Pak Yusuf ya, saya pernah bertanya begini, kalau ada dua orang berdoa minta dia jadi ranking 1 gitu ya, ranking 1 di sekolah ya, ranking 1 di sekolah, dua-duanya Kristen gitu ya, dua-duanya orang Kristen, jadi mereka berdoa kepada Tuhan yang sama gitu kan ya. Nah, lalu dua-duanya orang anak baik, misalnya kalau yang satu baik yang satu bandel, ya sudahlah pasti yang baik yang menang misalnya. Ya, kalau dua-duanya itu anak baik gitu ya, dua-duanya memang orang Kristen berdoa kepada Tuhan yang sama, lalu pertanyaannya kalau kita jadi Tuhan, kita mau kabulkan yang mana? Begitu ya, kita mau kabulkan yang mana ya. Nah, terus Pak Yusuf jawabnya begini ya. Jawabnya begini ya, ada adik kakak gitu ya. Oh, kakak adik maksudnya, kakak dan adik gitu ya, bukan adik kakak ya. Ada kakak adik gitu ya. Dia punya yang satu berprofesi sebagai tukang kerupuk dan yang satu berprofesi sebagai tukang payung. Gitu ya.
satu tukang kerupuk, satu tukang payung. Ya, yang tukang kerupuk berdoanya apa? Yang tukang kerupuk berdoanya, Tuhan tolong kasih panas gitu ya supaya kerupuk saya kering gitu ya. Saya bikin kerupuk saya kering gitu ya. Tapi yang tukang payung berdoanya apa? Tuhan kasih saya hujan gitu ya supaya payung saya banyak yang pakai gitu ya. Payung saya banyak yang pakai. Nah, yang tukang kerupuk berdoa begitu, yang tukang payung berdoa begitu. Kalau kita jadi Tuhan, kita mau kabulkan yang mana begitu ya? Begitu ya. Nah, percayalah bahwa Tuhan memegang kendali begitu ya. Tuhan memegang kendali. Apa yang kita doakan? Ya, apa yang kita doakan pasti Tuhan memegang kendali, Tuhan menjawab. Ya, Tuhan menjawab sesuai dengan hikmatnya, sesuai dengan kebaikan kita gitu ya, sesuai dengan kehendaknya. Nah, Tuhan menjawab itu. Begitu ya. Jadi tidak dijawab gitu ya. Sebenarnya mungkin tidak dijawab ya waktu itu. Jawabannya begitu. Ya, jawabannya begitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya membaca sebuah buku ya. Bukunya berjudul begini, When Bad Things Happen to Good People, gitu ya. Jadi ketika kejadian-kejadian buruk itu terjadi pada orang baik, ya. Nah, di situ diceritakan ada seorang bernama Harold Kushner, gitu ya. Nah, dia itu punya anak, gitu ya. Dia punya anak yang sejak lahir menderita progeria. Ya, progeria itu adalah penyakit genetik ya cepat menua, gitu ya. Jadi orang tuanya lebih muda, anaknya lebih tua. Jadi anaknya cepat tua gitu ya, cepat tua. Bukan anaknya lebih tua, bukan. Anaknya cepat tua gitu ya. Nah, mungkin orang tuanya biasa gitu ya umurnya, tapi anaknya itu cepat tua, gitu ya, menua lebih cepat gitu ya. Nah, ini tidak bisa disembuhkan. Ya mungkin dia berdoa ya, tapi tidak disembuhkan. Ya, tidak disembuhkan. Ya, dan diceritakan di buku itu anak itu meninggal pada usia 14 tahun. Ya, 14 tahun ya. Nah, mungkin kita juga pernah mendengar pendeta Daniel Gunawan ya kalau nggak salah ya. Nah, yang juga punya anak yang meninggal karena sakit gitu ya, anak sakit ya. Nah, pertanyaannya adalah kok bisa ya? Nah, gitu ya. Kok bisa? Banyak orang yang berdoa minta yang sakit minta disembuhkan dan mereka sembuh. Ya, beberapa tidak gitu ya, beberapa tidak. Ya, nah sehingga Harold Kushner itu menulis buku yang dengan judul When Bad Things Happen to Good People. Ya, ketika kejadian-kejadian buruk itu terjadi pada orang baik, gitu ya, pada orang baik ya. Nah, tetapi kalau misalnya kejadian-kejadian seperti itu terjadi, gitu ya, maka satu yang kita harus pegang adalah bahwa Tuhan mengasihi, gitu ya. Tuhan mengasihi dari dulu sampai sekarang itu selalu dibilang Tuhan itu mengasihi. Alkitab berkata Tuhan itu kasih, Allah itu kasih ya. Sehingga faktanya adalah Tuhan mengasihi Anda, gitu ya. Nah, itu tidak mengubah fakta itu ya. Kalau ada kejadian-kejadian buruk ya terjadi gitu ya, faktanya tidak berubah. Tuhan mengasihi Anda, gitu ya. Bagaimana kita bisa tahu juga? Mungkin kita bisa lihat dari kisah Ayub ya. Seluruh kisah dalam kitab Ayub itu ditulis untuk membuang pendapat keliru bahwa hal buruk hanya pada orang jahat. Ya, kalau orang jahat dia buruk, orang jahat dia dapatnya jelek-jelek gitu ya. Orang baik tidak, enggak ya. Kenyataannya seperti itu ya, kenyataan seperti itu ya. Nah, saya membaca lagi sebuah buku ya. Saya baca sebuah buku. Jadi ada satu bagian ya. Bagaimana kalau kita membaca kitab Ayub ya? Bagaimana kita membaca kitab Ayub? Nah, Ayub itu mengalami hal-hal yang luar biasa. Ada sekian banyak dia mengalami kecelakaan gitu, rugi segala macam ya, harta bendanya, ambil domba dan lain sebagainya gitu ya. Lalu dia juga mengalami sakit penyakit gitu ya. Nah, dia mengalami hal-hal yang luar biasa. Dan tetapi di akhir kisahnya ya, di akhir kisah hidup Ayub itu Ayub dipulihkan ya. Ayub dipulihkan itu yang menjadi intinya gitu ya, inti ceritanya ya, itu Ayub dipulihkan gitu ya. Nah, saya membaca sebuah buku ya, ada sebuah buku judulnya Apa yang Terjadi pada Orang Baik Saat Kejadian Buruk Menimpanya. Ini mirip mungkin ya seperti yang tadi, tetapi kalau yang ini ada sebuah cerita begini ya. Ada
Katanya anggota paduan suara ya. Itu diceritakan di buku itu ada anggota paduan suara yang dia itu mau ke gereja ya. Dia mau ke gereja ya. Nah, pada waktu dia persis mau ke gereja ya, dia sudah mau berangkat, tiba-tiba ada telepon ya. Tiba-tiba ada telepon, lalu karena teleponnya berdering gitu ya, sehingga dia angkat dulu teleponnya ya. Waktu diangkat telepon, teleponnya bilang, wah selamat, Anda mendapatkan hadiah, bla 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 bla, gitu ya. Terus orangnya bilang, aduh, saya tidak perlu itu, gitu ya. Saya tidak memerlukan. Oh enggak, Anda sudah mendapatkan ini, Anda memenangkan hadiah ini, silakan Anda menghubungi, gitu ya. Dan sebagainya. Cerita yang menurut orang ini ngapain, gitu ya? Nggak berguna buat dia, gitu ya, nggak berguna. Jadi dia bilang, ya oke, saya tidak ambil, gitu ya, maaf. Tutup teleponnya ya, hanya beberapa menit ya, hanya beberapa menit. Oke ya, jadi dia bilang, aduh saya sudah terlambat ini mau ke gereja, mau latihan. Katanya dia mau latihan untuk ibadah ya, dia mau latihan untuk ibadah. Nah, singkat cerita, ceritanya dia langsung cepat-cepat gitu ya, cepat-cepat pergi ya ke gereja ya. Nah, itu sudah terlambat ya, karena ada dering telepon yang beberapa menit itu ya. Nah, tetapi pada waktu dia 1 atau 2 blok sebelum nyampe di gereja, tiba-tiba ada sebuah ledakan. Ya, ada sebuah ledakan. Dan yang meledak itu adalah gerejanya. Gitu ya, gerejanya. Ya. Nah, sehingga dia begitu kaget, ya, dia begitu kaget, dia lihat gerejanya terbakar. Jadi dia lihat gerejanya terbakar. Ya. Nah, lalu dia cari tahu, wah apa yang terbakar itu, ya gerejanya terbakar gitu. Lalu dia menghubungi teman-temannya ya, dia hubungi teman-temannya. Lalu dalam cerita itu diceritakan ada kesaksian bahwa mereka itu memang terganggu beberapa menit sebelum pergi gitu. Ya, beberapa menit sebelum pergi gitu ya. Jadi waktu mau pergi mungkin ada gangguan apa sehingga mereka terlambat gitu ya. Wah, mereka sangat bersyukur gitu ya. Mereka sangat bersyukur ya. Nah, itu saya pikir itu sebuah bukti nyata bahwa Allah memegang kendali ya, Allah memegang kendali ya. Nah, satu lagi yang cerita yang mirip ya, itu kesaksian Paulus dan Indra ya, kalau Bapak Ibu pernah dengar ya. Wah, ini ya, Paulus dan Indra ya, ini ceritanya mereka berdua itu naik pesawat yang Sriwijaya Air itu ya, Sriwijaya Air itu ya. Nah, ternyata ini adalah penumpang dari Sriwijaya Air ya. Begitu ditelepon ternyata keduanya masih hidup ya. Sriwijaya Air itu jatuh ya, Sriwijaya Air yang beberapa hari yang lalu ya, itu jatuh, 2 orang ini masih hidup ya. Orang-orang kaget, kok masih hidup ya. Ternyata ya ada sebuah kisah gitu ya, sebuah kisah. Jadi mereka itu kalau nggak salah bertujuh ya, 5 temannya itu naik pesawat itu mereka 5 orang temannya itu berhasil naik pesawat ya. Nah, kenapa yang 2 ini nggak berhasil? Kenapa? Ya, sementara yang diminta adalah swab PCR gitu ya, harganya lebih mahal ya, harganya lebih mahal. 2 orang ini hanya ambil yang rapid gitu, yang rapid ya, yang lebih murah ya. Nah, pada waktu mereka mau naik ya, diminta hasil tes swab PCR ya, mereka nggak punya dan menurut ketentuan di situ mereka tidak bisa naik ya, mereka tidak bisa naik. Yang teman-temannya bisa naik, mereka tidak bisa naik ya. Kalau mereka lakukan swab itu mereka nggak punya uang ya, jadi mereka itu memang dalam ceritanya mau bekerja gitu ya, mereka mau bekerja, jadi mereka tidak bawa uang banyak gitu ya untuk tes itu, mereka nggak bisa ya. Lalu telepon ke ini gitu ya, disarankan untuk naik kapal laut ya, disarankan untuk naik kapal laut ya, dan ternyata Sriwijaya Air itu jatuh ya. Nah, bagaimana Allah menolong mereka gitu ya, sebuah kesaksian bagaimana Allah menolong mereka gitu ya. Itu Allah masih pegang kendali, Allah mengatur, Allah megang kendali. Kita tidak bilang, waduh yang 5 ini gimana ya? Memang seperti itu ceritanya gitu ya. Tetapi bahwa Allah memegang kendali gitu ya.
Allah mengatur gitu ya, Allah menjawab apa yang menjadi doa. Gitu ya, Allah menjawab apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi permintaan-permintaan kita gitu ya. Itu ceritanya seperti itu ya. Dan saya mau tutup dengan sebuah cerita dari Daud ya, sebuah cerita dari Daud ya. Nah, ceritanya Daud jadi Daud itu ya. Nah, di dalam 2 Samuel 12 ayat 15 sampai 25 ya, itu diceritakan mengenai Daud dihukum Tuhan ya, Daud dihukum Tuhan. Nah, itu kan Daud mereka sedang berperang gitu ya. Jadi Israel sedang berperang dengan Bani Amon gitu ya. Nah, lalu Daud itu ada di kerajaannya ya. Daud itu ada di istananya gitu ya. Dia tidak ikut berperang ya. Nah, lalu dia jalan-jalan gitu ya di atas soto gitu ya. Lalu dia lihat, wah, ini ada perempuan cantik. Gitu ya, namanya Batsheba. Singkat cerita dia berzina dan sampai mereka punya anak. Gitu ya, sampai mereka punya anak. Nah, sampai mereka punya anak ya. Nah, lalu Daud dihukum. Lalu pada suatu hari datang Nabi Nathan menegur Daud, gitu ya, dengan cerita seperti ini. Lalu tiba-tiba Nabi Nathan bilang, Daud, kamu berdosa, gitu ya, kamu berdosa. Wah. Daud dihukum Tuhan, ya, Daud dihukum Tuhan. Nah, anak yang mereka berzina sampai punya anak, ya, dan Tuhan menulahi anak yang lahir dari Daud dan Batsheba itu, ya, anak itu sakit, wah, anak itu sakit, gitu ya. Nah, lalu ceritanya Daud berdoa kepada Tuhan, wah, dia minta Tuhan tolong, ya, Tuhan tolong supaya anak ini bisa sembuh, ya, anak ini bisa sembuh, ya. Nah, Daud memohon kepada Tuhan sampai dia berbaring di lantai, katanya dia berdoa gitu ya, sampai meratap ya. Nah, tetapi jawaban Tuhan adalah tidak, ya, jawaban Tuhan itu tidak, ya. Nah, anak itu mati, gitu ya, anak itu mati, ya. Nah, sesudah anak itu mati, pegawai-pegawainya gitu ya, pegawai di kerajaan Daud itu pegawai-pegawai di kerajaan Daud itu takut ya ngasih tahu sama Daud, ya, takut ngasih tahu sama Daud. Wah, ini anak ini belum mati saja gitu ya, anak ini masih hidup saja, Daud sudah sebegitu sedihnya gitu ya. Bagaimana kalau anak ini meninggal? Wah, mereka takut gitu ya. Yang mungkin mereka berpikir, waduh, ini Daud nanti mungkin malah bunuh diri kalau misalnya Daud ini bunuh diri gitu ya. Nah, kalau misalnya tahu bahwa anak ini meninggal, ya, anak ini meninggal. Nah, tetapi ternyata tidak, ya, ternyata tidak, ya. Begitu Daud tahu bahwa anak ini meninggal, wah, dia malah bangun. Ya, dia bangun, dia mandi gitu ya, dia makan, lalu dia kembali lagi kepada aktivitas yang biasa, gitu ya. Nah, yang menjadi poinnya adalah pada waktu Tuhan belum menjawab, gitu ya. Pada waktu Tuhan belum menjawab, Daud begitu ngotot, gitu ya. Daud berdoa, ya, semampunya dia. Daud berdoa minta Tuhan jawab, gitu ya, minta Tuhan jawab. Tetapi begitu Tuhan sudah jawab, ya, Tuhan sudah jawab, Daud tunduk kepada jawaban Tuhan. Ya, Daud tunduk kepada jawaban Tuhan. Ya, Daud tidak marah, tetapi Daud tunduk kepada jawaban Tuhan. Nah, lalu ceritanya penghukuman Tuhan itu dimulai, gitu ya. Penghukuman Tuhan dimulai, tetapi pada akhirnya adalah Daud dipulihkan, gitu ya. Daud dipulihkan, ya. Dipulihkan dari apa? Bagaimana Tuhan memulihkan Daud? Anak yang dilahirkan dari Daud dan Batsheba, yang kedua, ya, anak yang kedua itu adalah Raja Salomo, gitu ya, itu raja besar di Israel, ya.
itu raja besar di Israel. Ya, bagaimana Salomo itu menjadi raja dan bangsa Israel mencapai zaman keemasan, gitu ya. Nah, Daud dipulihkan, ya. Daud dipulihkan dengan Tuhan memulihkan Daud, gitu ya. Salomo menjadi raja menggantikan Daud, gitu ya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan yang pertanyaan awal, ya. Tuhan mengabulkan doamu. Betul kan Tuhan mengabulkan doamu? Gitu ya. Apa yang kita doakan? Ya, apa yang kita doakan? Nah, kalau kita berdoa, Tuhan berdoa, kita berdoa. Nah, ingat bahwa apa yang kita doakan harus sesuai dengan kehendak-Nya. Ya, Tuhan akan mengabulkan doa kita sesuai dengan kehendak-Nya. Ya, kehendak Tuhan. Kita bisa mencari kehendak Tuhan seperti apa. Begitu ya. Nah, tetapi yang penting adalah Allah menjawab, gitu ya. Allah menjawab dengan hikmat-Nya, dengan kehendak-Nya, dengan kebaikan-Nya, dengan semua hal. Bagaimanapun caranya Tuhan menjawab doa kita. Dan itu adalah yang terbaik. Ya, itu adalah yang terbaik. Ya, saya mengajak kita menyanyikan lagu ini, ya. Takkan pernah berlelah Kau menjagaku, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Bapa yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Bapa yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami bahas malam hari ini, ya Tuhan, yang boleh kami renungkan. Biarlah kami percaya bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa kami, benar-benar yang terbaik yang Tuhan berikan buat kami. Apa yang kami doakan, ya Tuhan, apa yang kami minta, Tuhan yang akan mengabulkannya sesuai dengan hikmat-Mu, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Ajar kami menyerah, ajar kami tunduk kepada jawaban Tuhan atas setiap doa-doa kami. Kami percaya bahwa itu adalah yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih, ya Tuhan. Kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menemani Bapak Ibu di pada malam hari ini. Untuk kesekian kalinya saya mau mempersembahkan lagu yang saya karang sendiri, yang belum saya beri judul. Tinggal Bapak Ibu beli judul sendiri aja, ya. Dan kiranya lagu ini bisa memberkati Bapak Ibu saudara sekalian dan bisa menyenangkan hati Tuhan, itu udah pasti. Dan selamat menikmati dan jangan pernah bosan dengan saya, ya. Sungguh indah karya tangan-Mu Tuhan, yang membuat hidupku serupa denganmu. Betapa besar kuasa-Mu Tuhan, yang menjadikan semuanya sesuai kehendak-Mu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang bertata di alam semesta. Kedahsyatan-Mu
telah dinyatakan dalam setiap janji dan perbuatanmu. Sungguh sempurna kasih setiamu dalam setiap perjalanan hidupku. Oh, Yesuslah kekuatanku. Oh, Yesuslah penolongku. Ku mau hidup menyenangkan-Mu. Pakailah aku untuk kemuliaan-Mu. Oh, terimalah semua persembahanku agar ku layak menjadi anak-Mu. Yesuslah kekuatanku. Oh, Yesuslah penolongku. Kedahsyatan-Mu telah dinyatakan dalam setiap janji dan perbuatan-Mu. Sungguh sempurna kasih setiamu dalam setiap perjalanan hidupku. Ku mau hidup menyenangkan-Mu. Pakailah aku untuk kemuliaan-Mu. Terimalah semua persembahanku agar ku layak menjadi anak-Mu. Oh, Yesuslah kekuatanku. Oh, Yesuslah penolongku. Oh, Yesuslah kekuatanku. Oh, Yesuslah penolongku. Terima kasih. Engkaulah penolong kami. Yes. Mari kita bersama tunduk kepada kehendak Allah. Karena Allah yang memegang kendali setiap situasi hidup kita. Tuhan yang memegang kendali setiap kehidupan kita dan doa-doa kita. Ingat satu perkara, kehendak Tuhan itu selalu yang terbaik. Itulah dasar daripada doa kita bersama. Dasar daripada perjuangan iman sesuai firman Tuhan. Tuhan mengabulkan doamu, mengabulkan doa kita, doa saya, itu semua ada di dalam kendali Allah. Yesus, 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 dengar doaku. Itu semua ada di dalam tanggung jawab-Mu. Tuhan Yesus, kehendak-Mu selalu yang terbaik. Biarlah kami tunduk pada jawaban doa kami sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada banyak yang di luar kendali manusia, tapi kendali sepenuhnya adalah di dalam tangan Tuhan yang penuh kasih, penuh rahmat. Malam hari ini kami melandaskan doa kami di dalam kehendak Tuhan yang terbaik. Untuk rekan-rekan kami yang sakit, untuk saudara-saudara seiman kami yang bergumul masalah ekonomi, yang saat ini sedang bergumul dengan anak-anak sekolah yang masih
menggunakan daring dalam belajar. Beri kesabaran hikmat-Mu untuk keluarga demi keluarga, mendampingi putra-putrinya belajar. Dalam situasi yang sulit seperti ini, biarlah kehendak-Mu yang terbaik Tuhan. Tuhan, berkati jemaat-Mu yang saat ini mengikuti ibadah. Biarlah kebenaran firman-Mu mencelikkan mata rohani kami untuk tetap tunduk pada kehendak Allah, tunduk kepada jawaban setiap doa-doa kami. Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Pegang kendali hidup kami, doa kami, perjuangan iman kami. Bahkan Engkau sendiri yang bekerja bagi bangsa negara kami. Berikan rasa aman, segala radikal-radikal yang anasir-anasir yang mau memecah belah bangsa ini, dalam nama Yesus aku tolak. Biarlah bangsa ini hidup di dalam rukun. NKRI tetap berjaya. Virus-virus apapun enyah dari Indonesia, dari muka bumi ini. Oh Tuhan, beri kekuatan, kesabaran jemaat-Mu menanti waktu Tuhan untuk kami bisa beribadah di rumah-Mu. Tapi kami saat ini tunduk pada rencana-Mu. Masing-masing Tuhan melawat. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas melawat, dan Roh Kudus-Mu memulihkan keluarga demi keluarga. Sebagaimana Engkau memulihkan Daud dan keturunannya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan persembahan kami. Mari jemaat, angkat setiap persembahan yang sudah Bapak Ibu persiapkan. Kami berdoa untuk persembahan kami yang kami persiapkan untuk pelebaran pekerjaan-Mu. Tuhan, terima persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pelebaran pekerjaan Tuhan. Kami tahu Engkau tidak melihat jumlahnya, tapi Engkau melihat kerinduan jemaat-Mu untuk memberi yang terbaik di situasi yang sulit. Upah Nabi Kau limpahkan kepada jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Mari sidang jemaat, arahkan tangan-Mu, karena Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati kesehatanmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati tubuh, jiwa, rohmu dan rumah tanggamu. Karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai kesudahan zaman. Katakan dengan penuh iman, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doa. Shalom, selamat sore Bapak Ibu semua. Saya Diaken Maria. Untuk pengumuman minggu ini sebagai berikut. Terima kasih firman Tuhan sudah memberkati kita semua. Untuk pelayanan Bapak Penatu ATD Setiawan, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih untuk persembahan pujian walaupun tanpa judul. Dari Mr. Johnny Alexander. God bless you. God bless you. Untuk Mantap. pujian, untuk pengisi pujian Minggu 7 Februari 2021 dari keluarga Bapak Lubis untuk ibadah pagi dan keluarga Bapak Samuel untuk ibadah sore. Bapak Ibu, Gereja Cloud Isa Al-Masih ibadah setiap minggu jam 9 pagi dan jam 6 sore by Zoom. Dan juga ada ibadah sekolah minggu jam 11 siang by Zoom. Komsel Pra-Remaja, Remaja dan Pemuda setiap hari Sabtu jam 5 sore by Zoom. Meeting ID dan password ada tertulis di situ. Nah, hari Minggu depan 7 Februari 2021 ibadah disertai perjamuan kudus. Jemaat dapat mengambil hosti dan anggur di Ciputra 3E bisa menghubungi Saudara Serius. Minggu 14 Februari 2021 ibadah istimewa dengan nuansa Imlek. Nah, Bapak Ibu, Minggu tanggal 28 Februari 2021 ada ibadah KKR yang akan dilayani oleh Dr. Albert Loho, Rektor STT Sunergio. Tetap dukung dalam doa Bapak Ibu. Untuk ibadah KKR ini boleh menjamah hati dan jiwa setiap kita. Silakan Bapak Ibu kesempatan baik ini untuk membawa jiwa-jiwa yang rindu akan jamahan Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Penatua Teddy, Tuhan berkati. Terima kasih Diaken Maria Tina Tangguh, luar biasa. Terima kasih untuk Vivi, harus ganti, ya nggak bisa. Kita melayani bersama-sama, ini waktu Tuhan yang terbaik. Terima kasih jemaat Tuhan yang luar biasa. Penatua kita pakai pink ya, tahu gitu kita pakai pink ya. Valentine. Tuhan berkati semuanya. Jemaat Tuhan berkati. Penatua wajahnya juga pink. Ya. Penatua Teddy wajahnya juga pink. Jadi seragam sama wajah. Pak, wajahmu jadi pakai pink, Pak. Wajahmu pink loh, Pak. Betul, Pak Penatua Teddy pink serius. Halo. Shalom, Bu Dewi. Penatua Heru, wajahnya nggak batik. Maaf, belum bisa ketemu. Sakit. Iya. Dewi, Terima kasih, Bu. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih Pak pelayanannya. Terima kasih. Terima kasih. Bapak mana? Nah ini Pak Kamdi. Pak Kamdi. Pak Kamdi. Gusti berkahi Pak. Sehat Pak. Anak cucu di Kalimantan sehat Pak. Amin. Jadi mute itu Pak. Nah, sehat Pak. Sehat. Kalimantan deh Pak. Ya. Gusti berkahi. Amin. Nah, Ya. Pak Kamdi sehat. Ini yang paling senang Ibu Vero. Hatinya berbuka. Iya. Jauh di mata, dekat di hati dan roh. Di dalam Tuhan. Amin. Shalom, Pak rekan Sony. saya Pak Sony. Tuhan berkati. Berkati Ibu dan berkati. Jangan Pak lupa Sony. ya, mempersiapkan pelayanan nanti ya. Kak Sony duet ya, duet ya. Oh. Duet mulu. Shalom, Pak Nah Sony. ini kapan tuh Wen? Gitu. Bebas kok. Pak Suge, Ibu Yanti Sehat. sehat Ibu say. Yanti, Tuhan berkati. Itu Pak Berkati. Iman. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Oh. Nyanyi lagu Kak Sony. Nah ini. Pak Halo, Diaken Lagi Steph. akan Stefanus, Halo Ria. Ria. Stefanus. Gimana liburannya senang? Ria Stefanus. Hai Randy. Tuhan Halo. berkati. Halo Kantor. Tuhan berkati. Kalau layar komputer itu ada dua, ada Jangan- Pak Stefanus dan Randy. Nah. Kalau
pakai handphone munculnya biasanya cuma Oh. satu. Iya, Iya. biasa. Oh. Andi, aduh. Randy, kapan kita kumpul? Oh, jadi Setelah COVID. ayo. Setelah kopi. Oh iya. Nah, Ibu Ibu Lia, Lia berkati. Pak Santoso, berkati. oleh-oleh Lembang ditunggu ya. Asik. Lembang.